Oke, langsung aja kita bedah dua hasil yang bikin kaget di dunia sepak bola minggu ini, plus satu analisis yang wah tajam banget. Yuk kita mulai? Jadi ceritanya minggu ini ada dua tim raksasa yang ya bisa dibilang kepleset. Dan ada satu analis yang komentarnya pedas banget. Mari kita lihat lebih dalam, ada apa sebenarnya? Oke, kita mulai dari Eropa dulu ya, dengan hasil yang mungkin bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Inter Milan, yang lagi memimpin klasemen Serie A, justru kalah dari tim kuda hitam, Bodo Glimt. Harusnya sih ini pertandingan yang gak seimbang sama sekali ya kan? Inter itu favorit berat, sementara Bodo Glimt itu harus susah payah banget cuma buat bisa lolos dari fase grup. Terus apa dong yang salah? Nah, kalau kita lihat data statistiknya, ini ceritanya jadi menarik banget karena pertandingannya itu kayak terbelah jadi dua babak yang beda banget. Oke, di 45 menit pertama pertandingannya tuh ya seimbang-seimbang aja. Inter seperti yang kita duga emang sedikit lebih unggul dalam menciptakan peluang, tapi belum ada yang benar-benar mendominasi. Nah, coba lihat deh grafik ini. Secara angka, expected goals atau XG, Inter emang sedikit lebih baik. Tapi ya itu, selisihnya tipis banget. Pertandingan ini masih 50-50, masih bisa dimenangkan siapa aja. Tapi, begitu masuk babak kedua, ceritanya langsung berbalik 180 derajat. Anehnya, ini terjadi justru pas Inter lagi banyak-banyaknya menguasai bola. Ini nih yang paling aneh sekaligus menarik dari data ini. Coba deh perhatiin. Inter pegang bola 65%. Tapi, lihat angka lainnya. Justru Bodo Glimt yang lebih efektif. Mereka bisa bikin 4 tendangan ke gawang, sementara Inter cuma 1. Jauh banget kan? Oke, cukup soal Inter. Sekarang kita geser ke Liga Inggris. Ada tim papan atas lain, Arsenal, yang juga dapat hasil yang bikin gigit jari. Coba deh bayangin situasinya. Arsenal udah unggul 2-1. Lawannya tim peringkat buncit Wolves dan sisa waktu tinggal 30 menit. Harusnya ini udah 3 poin di tangan buat tim calon juara kan? Ternyata akhirnya seri 2-2. Nah, buat analis yang kita bahas ini jawabannya simple banget. Arsenal itu nggak punya mentalitas pembunuh. Nah, istilah mentalitas pembunuh ini dijelasin dengan bagus di sini. Intinya, membunuh permainan itu bukan sekedar menang, tapi soal mencetak gol ketiga yang benar-benar bikin mental lawan hancur lebur, sampai mereka nggak punya semangat lagi buat melawan. Terus, kalau gitu salah siapa dong? Menurut analisis ini, yang paling bertanggung jawab adalah manajernya, Michele Arteta. Kritiknya tuh tajam banget. Katanya, Arteta itu punya mentalitas dosen atau asistennya Pep, bukan mentalitas pelatih kepala. Maksudnya gini, seorang asisten itu fokus ke taktik, ke proses. Tapi seorang pelatih kepala tugasnya itu menanamkan insting pembunuh ke timnya. Nah, menurut sumber ini, Arteta belum sampai di situ. Jadi hasil seri ini bukan cuma soal kehilangan 2 poin ya. Efeknya itu besar banget ke persaingan gelar juara Liga Inggris. Dan semuanya berujung ke angka ini, 2. Cuma 2 poin. Kalau pesaing utama mereka menang di laga berikutnya, keunggulan Arsenal bisa langsung dipangkas jadi segitu. Wah, tekanannya jadi kerasa banget kan? Coba kita lihat gambaran kasarnya di tabel ini. Beginilah ketatnya persaingan di puncak. Arsenal buang-buang poin lawan tim juru kunci, sementara di belakang mereka ada Manchester City yang kita tahu nggak kenal ampun. Setiap kesalahan kecil sekarang jadi mahal banget harganya. Dan kita tutup dengan pertanyaan menusuk dari si analis ini buat orang-orang yang dulu meragukannya. Pertanyaan ini juga bikin kita jadi ikut mikir sih. Sebenarnya apa sih bedanya mentalitas tim yang hampir juara dengan mentalitas juara sejati?